Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wasallam ajmain amma ba'du. Bagaimana kabarnya adik-adik semuanya? Mudah-mudahan sehat walafiat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik adik-adik semuanya, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tugas UTS kita. Tugas UTS kita pada hari ini. Tentu ini pertemuan ke-8 yaitu UTS. Jadi sebelum saya menyampaikan tugas UTS kita, maka saya akan mengingatkan kembali tentang kontrak kuliah kita, yaitu di pertemuan pertama. Baik, di pertemuan pertama kita sudah membahas tentang kontrak kuliah dan judul-judul silabus, kemudian pembagian tugas-tugas individu, yaitu setiap individu adik-adik mendapatkan judul eh, yang akan dibuat nantinya dan akan dipresentasikan di eh, di depan adik-adik semuanya, dan tentu dipandu oleh dosen pengampu. Adapun di kontrak kuliah kita atau di silabus kita, yang pertama di pertemuan kedua kita membahas tentang dasar-dasar dan tujuan. Dasar-dasar dan tujuan pendidikan ini adalah judul besarnya. Kemudian ada dua poin besar, yaitu yang pertama poin A, dasar-dasar dan tujuan pendidikan. Di poin A ini akan membahas tiga subbab. Yang pertama pengertian dasar-dasar dan tujuan pendidikan. Yang kedua landasan atau dasar-dasar pendidikan. Yang ketiga tujuan pendidikan. Poin ke B yaitu dasar-dasar dan tujuan pendidikan Islam. Pada poin ini juga itu akan dibahas tiga, yaitu pengertian dasar-dasar dan tujuan pendidikan Islam. Ini ada Islam, itu sesuai dengan agama Islam. Yang kedua, landasan atau dasar-dasar pendidikan Islam. Yang ketiga, tujuan pendidikan Islam. Selesai kita di pertemuan kedua, masuk kita di pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga kita membahas tentang pernikahan yang ideal dan kaitannya dengan pendidikan Islam. Yang pertama yang akan dibahas di poin ini adalah 4 pembahasan, dan bisa juga ditambahkan adik-adik semuanya, tapi ini di silabus kita ada 4 pembahasan. Kalau kurang tidak boleh, kalau ditambah silahkan saja. Yang poin A, pernikahan sebagai fitrah manusia. Yang kedua, pernikahan sebagai kemaslahatan sosial. Yang keempat, pernikahan berdasarkan pilihan. Yang keempat, kaitannya dengan pendidikan Islam. Baik, di pertemuan keempat kita akan membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan kelahiran dan kaitannya dengan pendidikan Islam. Pada poin ini kita akan membahas 5 poin, dan jika ingin ditambahkan dipersilahkan, tapi ketika dikurangi tidak boleh. Yang pertama itu apa yang dilakukan pendidik saat kelahiran, tentu kelahiran anak. Yang kedua, pemberian nama kepada anak dan hukumnya, apa hukumnya. Yang ketiga, akikah dan hukum-hukumnya. Yang keempat, khitan dan hukum-hukumnya. Yang kelima, kaitannya dengan pendidikan Islam. Baik, kita masuk ke pertemuan kelima, yaitu sebab-sebab yang akan kita bahas di pertemuan ini adalah sebab-sebab kenakalan pada anak dan penanggulangannya. Di sini ada 7 poin yang kita akan bahas. Yang pertama itu kemiskinan yang mendera keluarga. Kemudian yang kedua atau poin B, perselisihan dan percekcokan antara bapak dan ibu. Yang ketiga, perceraian yang dibarengi dengan kemiskinan. Yang keempat, kesenggangan yang menyita masa kanak-kanak dan remaja. Yang kelima, lingkungan dan teman yang buruk. Yang keenam, ketedoran orang tua akan pendidikan anak. Yang ketujuh atau yang terakhir, usaha penanggulangannya. Kemudian masuk kita ke pertemuan keenam, yaitu
kita akan membahas tentang sifat-sifat asasi pendidik. Yang kita bahas di sini ada 6. Kalau ingin ditambahkan silahkan saja, tapi kalau dikurangi tidak boleh. Yang pertama ikhlas, yang kedua takwa, yang ketiga ilmu pengetahuan, yang keempat santun atau pemaaf, yang kelima menyadari tanggung jawab, yang keenam sabar, yang ketujuh adil. Baik, masuk kita ke pertemuan ke-7. Pada pertemuan ke-7 ini kita akan membahas tentang tanggung jawab para pendidik. Para pendidik ini adik-adik semuanya insya Allah akan jadi seorang guru pendidik. Pendidik bagi diri sendiri tentunya, kemudian pendidik bagi di sekeliling kita nantinya. Yang akan dibahas di sini adalah ada 7 poin. Yang pertama itu adalah tanggung jawab pendidikan iman. Yang kedua, tanggung jawab pendidikan moral. Yang ketiga, tanggung jawab pendidikan fisik. Yang keempat, tanggung jawab pendidikan akal. Yang kelima, tanggung jawab pendidikan kejiwaan. Yang keenam, tanggung jawab pendidikan sosial. Yang ketujuh, tanggung jawab pendidikan seks. Baik, masuk kita pertemuan ke-8 yaitu pada sekarang ini yaitu UTS. Adapun tugas UTS kita pada kesempatan ini adalah tentang diwajibkan kepada adik-adik semuanya mencari tugas, mencari jurnal yang berkaitan dengan judul-judul makalah yang sudah kita sebutkan tadi sampai dari pertemuan kedua sampai pertemuan ke-15 nantinya. Nanti saya akan lanjutkan apa saja di pertemuan ke-8. Jadi di sini saya sampaikan tugas UTS kita adalah kita setiap individu wajib mencari jurnal atau artikel ilmiah yaitu jurnal yang relevan dengan judul mata kuliah, yang relevan dengan judul makalah yang sudah didapatkan adik-adik semuanya. Tentu ini sudah kita bagikan dan ada yang dapat itu judul makalahnya seperti tanggung jawab para pendidik. Jadi yang dapat makalah ini atau judul ini tanggung jawab para pendidik, maka yang 7 poin ini atau diantaranya dia harus mencari jurnalnya. Dalam pencarian jurnal ini tentu ada instruksi-instruksi yang akan kita berikan pada saat yang harus kita kerjakan nantinya. Dan insya Allah saya akan berikan link di sini. Di link ini ada dituliskan di situ instruksi-instruksinya. Yang pertama, adik-adik semuanya mencari jurnal, kemudian menuliskan nanti di link, membaca jurnal tersebut secara utuh, kemudian membuka link ini dan memasukkan nama penulis, judul jurnal, judul artikel, kemudian nama penulis, kemudian apakah jurnal tersebut nasional atau nasional, kemudian nasional terakreditasi Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu disebutkan, atau jurnal internasional atau jurnal internasional bereputasi dan dijelaskan. Dan itu ada di link ini nanti instruksinya. Silahkan dibuka. Baik, adik-adik, untuk tugas UTS kita sudah saya cukupkan di sini. Nanti saya akan pandu juga tentang pengerjaannya dan jika ada yang kurang paham silahkan ditanyakan. Baik, saya lanjut ke pertemuan ke-8. Kita membahas tentang metode dan saran pendidikan yang berpengaruh pada anak. Ini judul besarnya yang akan dibahas di sini adalah ada 5 poin. Yang pertama, mendidik dengan keteladanan, mendidik dengan kebiasaan, mendidik dengan nasihat, mendidik dengan perhatian atau hadiah, yang kelima mendidik dengan hukuman. Ini di pertemuan ke-9. Mohon maaf, ini pertemuan ke-9. Kemudian pertemuan ke-10 yaitu kita membahas tentang masa emas atau golden age anak. Masa emas atau golden age anak. Ini akan kita bahas 4 poin. Yang pertama, kapan masa emas atau golden age anak tersebut?
Yang kedua, siapa yang bertanggung jawab masa emas anak tersebut. Yang ketiga, bagaimana metode anak pada masa tersebut. Bagaimana metode mendidik anak pada masa tersebut. Yang keempat, apa keinginan orang tuanya pada masa tersebut. Yang ke pertemuan ke-11 kita akan membahas tentang konsep kurikulum pendidikan Islam tingkat pendidikan anak usia dini atau PAUD. Di sini adik-adik akan membahas tentang yang akan dibahas pada poin ini. Yang pertama, kurikulum pendidikan Islam di PAUD. Kemudian kurikulum pendidikan Islam di RA, Rodatul Atfal. Yang ketiga, kurikulum pendidikan Islam di TK atau Taman Kanak-kanak. Yang keempat, saran pemakalah untuk kurikulum tersebut. Apa saran makalah? Apa saran pemakalah nantinya? Kemudian masuk kita ke pertemuan ke-12, yaitu konsep kurikulum pendidikan Islam tingkat SD atau sekolah dasar. Pada pembahasan ini kita akan membahas 5 poin. Yang pertama, kurikulum agama Islam tingkat SDN, sekolah dasar negeri. Yang kedua, kurikulum agama Islam tingkat SDIT, sekolah dasar Islam terpadu. Yang ketiga, kurikulum agama Islam tingkat MIS, ya, atau tingkat madrasah ibtidaiyah swasta. Yang keempat, perbedaan dan persamaan antara 3 kurikulum tersebut. Yang kelima, saran pemakalah untuk kurikulum tersebut. Itu kurikulum yang sudah disebutkan tadi. Pertemuan selanjutnya kita masuk ke pertemuan ke-13. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang konsep kurikulum pendidikan Islam tingkat SMP, sekolah menengah pertama. Pada poin ini kita membahas 5 subbab. Yang pertama, kurikulum agama Islam tingkat SMPN, sekolah menengah pertama negeri. Yang kedua, kurikulum agama Islam tingkat SMPIT atau sekolah menengah pertama Islam terpadu. Yang ketiga, kurikulum agama Islam tingkat MTS atau madrasah sanawiyah. Yang keempat, perbedaan dan persamaan antara 3 kurikulum tersebut. Yang kelima, saran pemakalah untuk kurikulum tersebut. Ya, baik, kita masuk ke pertemuan ke-14. Pada pertemuan ke-14 ini kita akan membahas tentang konsep kurikulum pendidikan Islam tingkat SMA atau sekolah menengah atas. Yang dibahas di sini ada 5 poin. Yang pertama, kurikulum agama Islam tingkat sekolah menengah atas negeri. Yang kedua, kurikulum agama Islam tingkat SMA IT, sekolah menengah atas Islam terpadu. Yang ketiga, kurikulum agama Islam tingkat madrasah alias swasta atau MAS. Yang keempat, perbedaan dan persamaan antara 3 kurikulum tersebut. 3 kurikulum tersebut. Poin kelima, saran pemakalah untuk kurikulum tersebut. Baik, pertemuan ke-15 kita akan membahas tentang lembaga pendidikan Islam atau lembaga-lembaga pendidikan Islam. Pada poin ini ada 2 poin besar yang akan kita bahas. Yang pertama itu yang poin A, lembaga pendidikan Islam formal. Di sini di sini saya menyebutkan ada 5, atau silakan ditambahin karena di sini saya buat dan lain-lain. Yang pertama itu sanggar, daya, pesantren, mahat tahfiz, dan lain-lain. Dan lain-lain ini bisa jadi 10 atau berapa, silakan ditambahkan. Yang poin B, lembaga pendidikan Islam non formal. Apa saja? Itu tentu di Indonesia, ya, di Indonesia. Yang pertama itu masjid, kemudian masjid, rumah-rumah, dan lain-lain. Baik adik-adik semuanya, sampai di sini di pertemuan ke-15 sudah kita selesaikan, dan di pertemuan ke-16 adalah UAS atau ujian akhir semester. Adapun tugas UAS kita nanti saya akan menyampaikan secara langsung ataupun kita
buat nanti model video juga agar semuanya melihat tugas-tugas kita nantinya. Baik adik-adik, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa dipahami dan mudah-mudahan tugas UTS itu bisa dikerjakan dengan tepat waktu dan benar dan mendapatkan nilai yang baik dan tinggi dan mudah-mudahan bermanfaat buat adik-adik semuanya di kelak nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.